Nomor 4, sebuah lift bergerak ke atas, massa total lift dan penumpang itu 2000 kg. Ini gabungan berarti. Grafik kecepatan lift sebagai fungsi waktu digambarkan dalam gambar 3.39a. Hitung tegangan kabel yang menggantung lift itu pada saat 1 detik, 6 detik, dan 11 detik. Hitung ketinggian yang dicapai lift, berapa kecepatan dan percepatan rata-rata lift pada seluruh gerakan. Untuk mencari tegangan kabel pada 1 detik, 6 detik, dan 11 detik, kita perlu informasi percepatan pada masing-masing waktu itu. Di sini percepatannya tidak konstan. Kenapa? Karena grafik ini, yang ini dia dipercepat, yang ini dia itu konstan kecepatannya, ini diperlambat. Jadi harus dicari ya, dari waktu 1 detik itu berapa percepatannya. Kita cari dulu dari 1 detik. 1 detik itu berapa percepatannya. Kita coba lihat tabelnya. Dari A ke B itu percepatannya konstan, karena itu adalah garis lurus miring, di mana 1 detik itu diantara A dan B. Jadi percepatan AB itu adalah percepatan saat 1 detik juga sebenarnya. Jadi gimana cara mencarinya? Sederhana ya, sederhana. Ini kan delta V, ini delta T. Jadi untuk mencari percepatan dari 0 sampai 2 detik itu adalah delta V per delta T. Berapa tuh? Perhatikan, ini sama ya panjangnya. Berarti 4 dong. Ini 2 dong. Jadi 4 per 2. 4 per 2, dimana itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi begitu dia. 6 detik gimana? 6 detik itu diantara 2 dan 10, dimana percepatannya itu 0 karena ini kecepatannya konstan atau GLB. Jadi dari 2 detik hingga 6 detik, 10 detik, itu nilai dari A nya itu 0. Pada saat 11 detik gimana? 11 detik itu di mana sih? Di antara C sama D. Ini kan percepatannya ini konstan karena ini adalah GLBB, karena menurun dia diperlambat jadinya. Lurus itu GLBB ya, jadi dia selama dia miring terus lurus itu percepatannya konstan. Dimana karena dia menurun, ini kan berarti delta V nya minus karena menurun ya. Berarti delta V nya minus. Ibaratnya gini deh logikanya. Pertama kecepatannya itu 4 pada saat 10 detik. Pada saat 12 detik kecepatannya 0. Kan menurun itu ya. Jadi dia minus. Jadi delta V nya ini yang dari A ke B naik dia ya kecepatannya. Sementara dari C ke D dia turun. Berarti delta V nya itu sama dong panjangnya ini dengan ini kan. 4, bukan 4, tapi minus 4. Minus 4. Kemudian delta T nya dari sini ke sini. Dari 10 ke 12 berapa? 2 ya. Jadi kita dapat tuh dari detik 10 ke 12. Itu delta V per delta T minus 4 per 2 atau minus 2 meter per sekon kuadrat. Cukup ya. Nah sekarang kita cari nih yang A, tegangan kabel yang menggantung lift. Kita gambar dulu ya liftnya. Seperti ini liftnya.
gambarnya di sini juga boleh seperti ini liftnya. Dibilang tegangan tali yang menggantung lift, berarti lift talinya di atas dong. Di sini talinya tegangannya ke atas karena talinya di atas. Lalu masa totalnya itu 20.000 tadi ya, berarti dia ada gaya berat kan, lift dan orang. Oke, cukup itu aja. Kemudian kita bisa menghitung tegangan talinya ya pada masing-masing waktu. Oke, jadi pada saat 1 detik, gini aja deh biar rapi. Yang ini yang A. Pada saat 1 detik. Pada saat 1 detik. Oke. Gunakan hukum kedua Newton, mereka kan dipercepat ke atas ya, berarti ke atas itu positif. Kok bisa pada saat 1 detik ke atas positif? Karena percepatannya 2 meter per second kuadrat. Digerakannya ke atas. Atau kalaupun kita bingung kenapa bisa ke atas, kalaupun itu salah asumsiku, percepatannya itu ke atas, kalaupun salah, kita bisa lihat nih, lift itu bergerak ke atas di awal. Ini jelas sebenarnya positif itu ke atas karena liftnya geraknya ke atas. Oke, berarti kita bisa hitung nih, jadi total gaya sama dengan M dikali A, M nya dikali A, dimana itu sama dengan tegangan tali ke atas geraknya ya, jadi T nya positif, kemudian dikurang W, kemudian M nya berapa ya, ini kan berat 20.000 kg, berarti ini 20.000, 2.000 atau 20.000, 2.000 dikali A nya 2 ya, karena ini ya pada saat 1 detik, sama dengan T dikurang 2000 dikali gravitasi, berarti 20.000. Nanti ini T nya adalah 20.000 ditambah 4.000 atau 24.000 Newton gitu. Lanjut pada saat 6 pada saat berapa nih, pada saat 6 detik sama juga karena dia ke atas, jadi ke atasnya positif, M dikali A, A nya 0 ya, jadi M kali A nya 0, T dikurang W, T sama dengan W, dimana W nya kan mg ya, berarti 20.000 Newton. Pada saat 11 detik dia minus 2, pakai rumus ini juga, ke atas positif ya, jadinya M dikali A sama dengan T dikurang W. Karena kenapa T dikurang W, kenapa enggak W dikurang T? Karena ke atas positif tadi peraturannya. 2000 dikali A, 2000, oh bukan, 2000 dikali minus 2, ingat hanya minus 2, T nya itu tegangan tali yang ditanya, ini 20.000 W nya, berarti berapa nih, ini minus 4.000, minus ini minus 20.000, pindah ruas 20.000 dikurang 4.000, jadi T nya adalah 20.000 dikurang 4.000, berapa tuh, 16.000 Newton. Oke, jelas untuk yang A. Lanjut yang B, hitung ketinggian yang dicapai lift sepanjang waktu. Kalau dilihat di sini dari 0 detik hingga 12 detik. Untuk mencari ketinggian yang dicapai lift, hitung aja luas di bawah kurva ini. Nah, udah kita bahas itu ya. Jadi selama kurvanya kecepatan dan waktu, maka luas di bawah kurva adalah jarak yang ditempuh, dalam artian di sini ketinggian. Ini apa nih? Trapesium. Jadi misalnya ini itu adalah A, ini itu adalah B, ini itu B, maka rumus luas trapesium apa?
1/2 A ditambah B dikali tinggi. Dimana tinggi itu ini ya, delta V-nya ini tinggi. Kalau di trapesium ini tinggi kita sebut. Nah, tingginya 4, ini 12, ini A ini 8 ya. Ini kan 2, ini 10, berarti ini 8 dong. Ini 12. Jelas dia 1/2, A-nya tadi 8, B-nya tadi 12, T-nya itu 4. Dicoret, sisa 2, 8 tambah 12 itu 20. Berarti 20 dikali 2, 40 meter. Inilah ketinggian yang dicapai lift. Yang C, berapa kecepatan dan percepatan rata-rata lift pada seluruh gerakan? Nah, begini, kenapa disebut rata-rata? Karena sebenarnya di sini kecepatannya dan percepatannya itu beragam. Untuk mengeneralisir itu semua, kita bisa hitung rata-ratanya gitu. Kita hitung dulu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah delta S per delta T. Sepanjang delta S-nya kan H ya, ketinggian yang dicapai 40. Delta T-nya berapa? 12. Inilah kecepatan rata-ratanya. Percepatan rata-ratanya gimana? Berarti delta V per delta T. Delta V-nya berapa? 0. Kok bisa 0? Gini. Awal mula di sini dia 0 ini kan. Kita rapikan ya biar jangan bingung. Kita rapikan banyak banget nih. Nah, di sini kecepatannya di sini berapa nih? 0. Di sini kecepatannya berapa? 0. Nah, berarti delta V-nya berarti VD dikurang VA sama per 12. Lalu VD-nya itu 0, VA-nya 0, 12. Jadi dapatnya A-nya itu 0. Gitu. Kok bisa? Aneh kali enggak sih itu? Sebenarnya enggak aneh. Kenapa? Karena itu rata-rata aja. Walaupun sebenarnya percepatannya di sini ada, di sini 0, di sini ada. Tapi jika dirata-ratakan secara keseluruhan, nilainya 0. Oke, sip. Itu saja untuk nomor 4.